Pada sesi ini kita akan lebih jauh membahas mengenai library. Untuk membuka library, Anda klik saja menu window, lalu memilih library. Seperti yang sudah Anda tahu bahwa kita telah membuat simbol grafik untuk kotak biru dan kotak merah. Ya, jadi masuk ke dalam library. Sebetulnya banyak sekali suatu komponen ataupun material yang bisa kita masukkan ke dalam library ini, baik itu berupa file suara, file gambar, file movie, ataupun berbagai macam simbol masuk ke dalam library. Jika Anda mengimport sesuatu material di luar Flash, ya, di luar yang Anda buat dengan memakai tools ini, dia akan masuk ke dalam library, ya, baik itu suara, movie maupun material-material yang lain. Pada bagian atas ini di dalam library, Anda lihat ya, terdapat kotak-kotak ini. Ini adalah pengaturan daftar library Anda secara alfabet, seperti nama ini. Jadi kalau saya klik, ya, misalkan saya mempunyai banyak sekali elemen ataupun material di dalam library ini, dia akan mengorganize secara alfabet, mulai dari A dulu atau mulai dari Z dulu. Ya, jika Anda mempunyai nama depan dari nama library tersebut atau elemen di dalam library tersebut bernama lebih besar sebagai awal ataupun sebagai akhir. Lalu kind di sini, kalau kita klik ya, kita bisa mengatur jenis-jenis material di dalam library. Kebetulan saya hanya mempunyai 2 buah simbol grafik, jadi hanya grafik yang masuk ya. Jika saya mempunyai audio, bitmap ataupun movie di dalam sini, dia akan terorganize secara kind-nya ataupun secara jenisnya yang sama ya. Dan lalu ada fasilitas mengorganize secara use count. Use count di sini adalah maksudnya berapa kali material Anda masuk ke dalam skin, ya, ke dalam skin 1 ataupun ke dalam stage kita. Karena ini masih terdapat strip ya, kita bisa mengupdate-nya dengan cara mengklik pada menu library, lalu memilih update use count now. Klik sekali, Anda akan melihat bahwa kotak biru terpakai sebanyak 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Dan kotak merah hanya 1. Ya, kita tahu gitu berapa banyak yang sudah masuk ke dalam stage kita. Kita bisa klik ini untuk mengorganize-nya, 1 paling kecil di atas. Dan untuk linkage nanti akan saya bahas lebih jauh lagi. Linkage di sini adalah suatu action script ya. Fasilitas action script di mana bisa meng-across atau men-share satu library ke dalam dari satu Swift file ke dalam Swift file yang lain. Oke. Sekarang kita kembali atau masuk ke bagian bawahnya. Anda lihat kalau kita sudah belajar mengenai cara pembuatan simbol baru dengan mengklik icon new symbol, di sebelah kanannya terdapat satu buah fasilitas yang dinamakan new folder, ya. Anda sebagai seorang multimedia designer Flash mungkin agak lebih baik ya, file Flash Anda itu di dalam library-nya material-materialnya terorganize dengan baik. Makanya disediakan yang namanya new folder. Kalau kita klik di sini new folder, kita bisa beri nama misalkan di sini graphic. Saya beri lagi folder baru, saya beri nama di sini misalkan ya, biarpun filenya belum ada, sound. Lalu klik lagi di sini bitmap. Nah, daripada Anda mempunyai banyak material lalu tidak terorganize dengan baik, mungkin Anda akan sedikit merasa malu ya karena berantakan. Begitu rekan kerja Anda melihat file FLA Anda kok di library-nya terlalu banyak gitu. Jadi agak sukar juga kalau kita nantinya harus memilih salah satu material di dalam sini saking banyaknya daftar material yang Anda punya. Ya, kalau di dalam Flash itu library, kalau di dalam director itu dinamakan cache, ya, ataupun cache window ya di dalam library, di dalam director. Jadi kalau di dalam Adobe Premiere itu dinamakan bin, folder-folder ini. Oke, jika Anda sudah membuat ya suatu folder grafik seperti ini, Anda ingin memasukkan si grafik kotak merah ini, Anda bisa pilih dia, klik, tahan, drag masuk ke dalam grafik, lepas. Anda lihat ya perbedaannya, yang sudah terisi dan yang belum terisi. Yang sudah terisi agak gendut sedikit, yang belum masih kempes kayak gini. Untuk kotak biru juga saya tempatkan di dalam sini.
Untuk mempergunakannya tinggal klik 2 kali dan kita bisa melihat isi di dalam folder grafik. Lebih terorganisasi dan lebih manis ya kelihatannya, lebih rapi. Oke. Lalu yang berikutnya di sebelah folder ini adalah informasi ya, atau properties. Jadi kalau saya pilih salah satu simbol grafik di dalam sini, kalau kita klik tombol I properties ini, klik sekali, kita masuk ke dalam simbol properties, di mana mungkin Anda akan merubah namanya dan juga mungkin akan merubah behaviornya. Nanti juga ada ya mengenai sound, propertiesnya berbeda dan lebih kompleks. Mengenai bitmap juga nanti kita akan sampai ke arah situ. Saya klik cancel dahulu. Dan tentunya jika Anda sudah tidak mau memakai satu elemen ataupun material, Anda bisa memilihnya dan mengklik tanda tong sampah ini atau delete, menghapusnya ya. Demikian juga dengan folder, saya bisa hapus, klik are you sure, delete. Ini bitmap juga, are you sure, oke, delete. Nah, Anda biarpun mempunyai banyak material di dalam library Anda, lalu Anda mengekspornya menjadi suatu Swift file, Anda tidak perlu takut kalau karena folder Anda mempunyai banyak materi, nanti file Anda menjadi besar. Anda jangan takut karena Flash itu cukup pintar ya. Dia hanya akan mengekspor material-material yang Anda gunakan saja di dalam skin one Anda, ataupun stage Anda, atau di dalam movie Anda. Dia tidak akan memikirkan yang tidak terpakai di dalam library. Jadi Anda tidak perlu takut. Anda lihat pada bagian judul di library ini tertulis bahwa library strip grab symbol. Berarti ini adalah library yang ada atau yang dipergunakan untuk keperluan movie grab simbol kita. Misalkan saya memberikan new file, new. Nah, Anda lihat di dalam library window kita terdapat 2 buah library. Yang satu tetap ada ya, grab simbol kita, dan yang berikut adalah file yang baru, Untitled 6. Bagusnya di sini kita bisa mengcopy atau dari library grab simbol ini kita bisa men-sharing material yang ada untuk masuk ke dalam library yang baru. Dan itu adalah proses copy. Jadi kalau saya klik masuk ke dalam sini, lepas. Jika saya melakukan perubahan di sini ya, di dalam library yang satu ini, yang di grab simbol ini, dia tidak akan terpengaruh ke dalam library yang ada di dalam Untitled 6. Jadi bagusnya gitu, kita bisa sharing, bisa klik masuk ke dalam library yang baru. Oke, sebagian kecil mengenai library sudah saya informasikan kepada Anda. Tinggal Anda gunakan sebijak mungkin. Saran saya coba rapihkan ya dengan memakai folder, dan Anda bisa gunakan beberapa pengorganisasian secara benar dan rapi.